もうやめてくれ。やめろ。やめるんだ。止めないでください。Hello guys, kembali lagi bersama gua di channel Uilimeku. Gue bakal ngerasain anime lagi yang sudah jalan 11 episode dan jadi anime kesukaan gue juga di musim winter 2021 kali ini adalah Hataraku Seibu Blade. Nah jadi di episode sebelumnya kita kehilangan sosok tangguh yang memang menjadi sahabat si Kacamata Kun, yang benar-benar selalu nyemangatin dia kalau misalkan dia lagi drop, atau kadang sebagai rekan kerja yang baik yang selalu kemana-mana kalau ngantar oksigen selalu sama dia gitu. Dan itu adalah AC1677 yang memang ya memang kalau gue bilang sih memang dia orang yang kuat gitu loh, karena memang dibanding dengan teman-temannya gitu yang memang dikit-dikit yang ngeluh, dikit-dikit nggak suka, dikit-dikit yang emang males gitu, tapi dia masih mau gitu mendengarkan sahabatnya. Dan ending ini yang tidak diharapkan gitu, bahwa tubuh ini tidak pernah sadar dan pola hidupnya semakin gak karuan gitu, jadi banyak korban gitu yang hilang. Salah satunya adalah si 167 ini. Ya bagaimana kelanjutan di episode selanjutnya? Ya tidak perlu menunggu berlama-lama lagi, kita masuk ke anime itu. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi, kita langsung ke episode 11-nya saja. Let's go. Dari Aniplex. Jadi gue pengen tahu sih setelah kematiannya 167 dan apakah nih orang si Kacamata Kun, kelihatan sih emang dia bakal depresi sih. Gue gak mau ngingetin lagi, sedih banget sebenarnya. Udah sedih banget emang. Ya kalau diinget-inget lagi sedih banget gitu. Dan akhirnya dia kan mangkir kan di ending episode itu. Bener-bener hidupnya udah belum berubah 360 derajat gitu. Bener-bener mangkir kerja dan dia nggak mau balik lagi gitu kan. Dengan ya udah depresi udah. Dia bener-bener depresi banget sih ketika temannya udah. Nggak, sebenarnya sih gini ya, gue ambil jalan tengahnya aja gitu loh. Bener ya, nggak salah dia juga sih, karena kan memang karena kan emang tugas dia kan ngantar oksigen tuh. Yang salah ini adalah tubuh ini gitu, yang tidak pernah sadar dengan pola hidup yang selalu diulang-ulang gitu kan. Sakit, minum obat sembuh, nanti diulangin lagi dia. Bukan itu solusinya gitu loh. Yang diubah itu adalah pola hidup lo gitu loh. Dengan tidak minum alkohol, rokok. Apa untungnya sih? Hanya biar lu happy aja kan, biar lu seneng aja, biar lu dibilang orang dewasa kan, biar lu dibilang keren kan. Menurut gua nggak ada faedahnya sih. Untungnya ya gue nggak pernah ngerokok sih, alhamdulillah sampai sejauh ini gue nggak pernah ngerokok sih. Apalagi minum nggak pernah gue. Nanya tuh teman-teman gue nggak percaya, gue nggak pernah yang namanya ngerokok. Ya
Dia ngebayangin apa yang sebenarnya apa yang terjadi dengan dia gitu loh. Sampai kacamatanya aja sampai dibiarin aja gitu kan. Ini yang terjadi kan dengan perilaku dia yang nggak beres ini. Iya, lemak ngumpul di manapun. Ini pasti di perut ini. Ya, semua merasakan hal yang sama gitu. Iya, udah klasik. Nggak tidur dia klasik emang. Ini orang udah tinggal nunggu aja lah doang. Klasik banget, nggak tidur, jarang makan, jarang olahraga, dikit-dikit ngerokok, dikit-dikit mabuk, mati aja udah. Nah lo sekarang ada yang datang lagi bakteri. Karena udah aneh-aneh lagi. Ini udah aneh lagi gitu loh. Udah aneh-aneh lagi udah. Dan hanya segini aja gitu loh, sel darah putih yang tersisa kan. Apa yang bisa diperbuat dengan mereka bertiga gitu loh. Apalagi itu. Makanya bakteri apa itu? Kristal ya. Bakteri apaan? Oke. Jadi tugas sel memori. Udah nggak ada yang tahu ini apa bakteri jenis apa, nggak ada yang tahu. Berarti penyakit asing. Patogen pertama katanya. Jadi kenapa sel memori tidak bisa menemukannya? Karena ini adalah penyakit baru yang ia terima nih di tubuh ini. Jadi makanya dia bilang gitu. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Keras banget kelihatannya udah keras banget. Gimana dicincang, nggak bisa lah. Formasi satu. Apa itu? Let's go. Nggak, apa ini maksudnya? Formasi satu nih. Oh, ditembak dong. Oh, banyak kok.
Jedar. Wow, mantep banget ya pakai tembakan. Ada yang pakai bazooka, ada yang pakai tembakan. Dan dia masih udah nggak peduli bodoh amat sama tubuh, nggak peduli. Ngapa kaki sampai parah banget sih. Ditanya lagi dong, udah nggak ada. No way, udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, dia sempet curhat dengan Nisel. Nakama. Dia menganggap nakama gitu. Teman gitu, friend. Kemana dia pergi? Kayak nggak jelas dia mau pergi kemana. Dia mau pergi kemana nggak tahu gitu. Gue baru lihat sih Red Bull. Oh jadi kalau darah itu nggak apa namanya, bukan dengan kualitas yang terbaik. Dia nggak bisa karena masih muda, nggak bisa dia bunuh diri. Nggak bisa, masih tergolong darah muda. Nggak bisa, dia masih tergolong. Pada yang liatin
Faktanya seperti itu. Faktanya memang harus seperti itu gitu. Mau bagaimanapun ini tubuh, mau bagaimana keadaan ini tubuh, ya harus tetap kerja. Tapi kamu nggak bisa fokus sama penyakit yang dateng nih. Karena udah parah banget, men. Udah masa bodoh banget sama nih penyakit. Oh, asam urat ternyata. Ya udah parah parah banget ini kalau udah kena asam urat mah. Jadi yang paling penyakit paling serius sih emang sih. Atau penyakit paling baru yang diterima di tubuh ini. Hmm, oke. Hmm. Jadi udah encok katanya. Udah nggak ngakal ini. Gak ada artinya emang. No. Wake up, wake up. Sadar akan tubuh lu, wake up, man. Bangun. Iya, tubuh ini emang nggak pernah berubah gitu loh. Lu mau berusaha sekalipun, tapi kalau perilakunya ini orang nggak beres, mau gimana gitu. Penyakit datang
berganti-ganti dan bermacam-macam. Wake up gitu. Ini tubuh bener-bener kacau banget sih. Banyak akhirnya orang-orang yang lu sayang hilang gitu. Iya, yang masalah dia. Thank you, thank you. Thank you. Arigato, thank you. Hmm. 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 Tapi masih ada, ya, masih ada. Tapi iya, pada akhirnya hanya orang inilah yang bisa menghilangkan itu penyakitnya. Oh, berarti lebih lebih parah laki-laki ya. Jadi ketika tingkat eh, resikonya asam urat terhadap laki-laki itu paling tinggi emang. Nah, gitu. Udah parah banget, udah kotor banget itu. Siapa ini? Hah? Jadi di episode ini benar-benar udah benar chaos banget dan sudah sepantasnya sih emang para sel ini ngeluh gitu loh dengan perilaku tubuhnya yang tidak pernah berubah. Bahkan penyakit baru yang datang ke dalam tubuh ini adalah kebiasaan buruknya dia yang mungkin tidak bisa disembuhkan atau sulit disembuhkan gitu. Yaitu adalah asam urat. Karena kebiasaan dia itu yang memang membuat tubuh ini nggak ada perubahan. Oke lah. Gue penasaran sih sama episode terakhir ini. Apakah tubuh ini bisa diselamatkan atau atau tubuh ini akan sadar gitu terhadap perilaku dan akhirnya
mereka semua nanti bakal terselamatkan gitu. Gue penasaran sih. Nggak lucu lagi nih. Nggak lucu. Judulnya nggak lucu. Judulnya nggak lucu. Nggak lucu, judulnya nggak lucu. Apakah ini bakal mati itu ini kita nggak tahu. Dan di situ judulnya udah jelas banget. Penyakit jantung dan kematian. Ya kita lihat aja deh endingnya. Apakah nanti endingnya bisa diselamatkan tubuh ini atau mereka semua akan mati gitu. Ya kita lihat aja nanti di episode terakhir ini, episode 12. So, itu aja reaction anime dari gue, dan gue maaf banget kalau misalkan memang gue terlalu terbawa suasana dengan episode ini, karena memang episode ini benar-benar sedih banget. Dan sampai penyakitnya sekalipun gue nggak begitu jelasin dengan jelas, karena gue benar-benar terbawa suasana banget dengan ini episode yang benar-benar sangat kesel banget itu. Tapi ya gimana, itu gue ini emang dari awal mau udah nggak beres. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe dan isi di komentar kira-kira anime opening apa yang perlu gue bahas di musim winter 2021 ini. Jangan lupa tinggalkan like dan nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai bertemu lagi di reaction anime gue selanjutnya.